Serangan protes Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap, mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP, hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya, Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen, surat menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Dikabarkan sebelumnya terdapat kebocoran data penduduk namun dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Setelahnya, Kominfo menitipkan pesan kepada peretas untuk tak melakukan serangan cyber di Indonesia. Hal itu langsung dijawab oleh peretas melalui utas Bridge Forums dengan judul pesan untuk pemerintah Indonesia. Sebelumnya, anggota forum online Bridge Forums dengan username Bjorka pekan lalu mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor ponsel dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia. Terkait hal itu, Kominfo membantahnya dan menyampaikan pesan kepada para peretas untuk tidak melakukan serangan cyber di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abriani, dalam konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta Pusat pada Senin 5 September 2022. Rupanya pesan yang dilontarkan Semi itu sampai di telinga Bjorka. Anggota Bridge Forum yang membocorkan dan menjual data 1,3 miliar nomor ponsel pelanggan seluler di Indonesia itu pun mengirimi pesan balasan untuk pemerintah Indonesia dalam kasus ini Kominfo. Pesan balasan itu dimuat di utas atau thread Bridge Forums dengan judul pesan saya untuk pemerintah Indonesia. Utas itu diunggah Bjorka sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah tangkapan layar dari pemberitaan media daring di Indonesia dengan judul yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Selanjutnya, Bjorka menuliskan pesan balasan singkat untuk tidak bodoh. Tak ada kalimat lain selain kalimat tersebut.
Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid menyampaikan seluruh fraksi DPR RI menyetujui RUU PDP dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna. Dikutip dari tribunnews.com, mulanya Ketua Panja RUU PDP Abdul Haris menyampaikan laporannya. Abdul Haris melaporkan hasil kerja pihaknya soal RUU PDP. Semua fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR menyampaikan pandangan mini terhadap RUU PDP tersebut. Mereka menyetujui RUU PDP dibawa ke tingkat 2 atau ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid pun menyampaikan seluruh fraksi DPR RI menyetujui terkait keputusan tersebut. RUU PDP akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna. Menkominfo Johnny G. Plate mewakili pemerintah menyampaikan pandangannya terkait RUU PDP. Johnny mengapresiasi kerja seluruh fraksi yang menyepakati keputusan tersebut. Menurutnya, kerja Komisi 1 DPR RI sangat baik lantaran naskah RUU PDP yang dibawa ke pembahasan tingkat 2 dalam waktu tak terlalu lama. Bapak Ibu yang kami hormati, keseluruhan 9 fraksi sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi dan kesembilannya menyetujui untuk RUU Perlindungan Data Pribadi dibawa pada pembicaraan tingkat 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panja dan seluruh anggota Panja baik dari Komisi 1 maupun juga dari pihak pemerintah karena kerja kerasnya selama ini telah berhasil disetujui oleh komplit keseluruhan 9 fraksi tanpa terkecuali. Ini pertanyaannya kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mengkritik kasus kebocoran data yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nurul menyebut dalam sebulan Kominfo mengalami 3 kali kebocoran data. Ia pun merasa heran mengapa bisa Kominfo kebobolan terus. Hal itu disampaikan Nurul saat rapat Komisi 1 DPR RI di Senayan, Jakarta pada hari Rabu 7 September 2022. Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online Bridge dari akun bernama Bjorka. Pelaku yang sama juga dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome pada 21 Agustus lalu. Kemudian 17 juta data pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online. Nurul mempertanyakan mengapa kebocoran data ini bisa terjadi pada Menkominfo Johnny G. Plate yang juga hadir dalam rapat. Selain itu, Nurul curiga ada orang dalam di balik pembobolan data Kominfo. Ia menilai kebocoran data ini sangat memalukan. Nurul menuntut penjelasan mengenai 1,3 miliar data SIM card yang bocor. Menurut dia, hingga saat ini belum diputuskan sistem elektronik mana yang terdampak. Nurul juga menyinggung kunjungannya ke Badan Siber dan Sandi Negara baru-baru ini. Terkait dengan kebocoran data yang terjadi, BSSN dan tim CSIRT Kominfo melakukan investigasi awal terkait dengan struktur data pada insiden kebocoran data SIM card. 3 kasus ini menurut saya mega kasus ini, Pak. Sampai kita kebobolan di bocor 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online British Forum dari akun bernama Bjorka. Pelaku yang sama juga dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome. Itu yang kedua, Pak, kebocoran data IndiHome pada tanggal 21 Agustus 2022.
Kemudian yang terakhir adalah sebanyak 17 juta pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online. Ini pertanyaannya, kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Seharusnya saya tidak tahu orang dalamnya apa yang terkait dengan ya di sini ada apa namanya, ada penyelenggara sistem elektronik lah, seperti SIM-nya bocor ini sebetulnya kan kita bisa identifikasi dari mana. Ini memalukan, Pak, kalau menurut saya, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya begitu. Sebanyak 1,3 miliar data diduga dari registrasi SIM card yang berisi identitas pengguna dijual di forum online. Dalam data tersebut, peretas juga turut menyertakan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menanggapi kedugaan kebocoran data ini, Kominfo, Kemendagri, dan operator seluler sama-sama mengelak bahwa hal ini bersumber dari mereka. Dikutip dari Kompas.com, data tersebut diunggah oleh akun Biorka di Bridge Forum pada 31 Agustus 2022. Data tersebut memuat rincian seperti nomor telepon, identitas berupa NIK, nama operator seluler hingga tanggal registrasi nomor HP terkait. Hingga kini belum dapat teridentifikasi sumber data yang didapat oleh peretas tersebut meski mereka mencantumkan logo Kominfo. Dalam keterangan resminya, Kominfo menyatakan telah melakukan penelusuran internal. Hasilnya menunjukkan Kominfo tak punya aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Serupa dengan Kominfo, Ditjen Dukcapil Kemendagri yang melakukan penghimpunan data kependudukan juga membantah pihaknya kebobolan. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, berdasarkan hasil pengecekan pihaknya, struktur data tersebut bukan seperti milik Dukcapil. Pun sama halnya dengan sejumlah operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata yang mengklaim telah memastikan keamanan data pelanggannya. Terkait dugaan kebocoran miliaran data ini, Kominfo menyatakan tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui sumbernya. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate meminta masyarakat lebih tenang dalam menyikapi kebocoran data pribadi. Menurut Johnny, tak perlu mencibir terkait data pribadi karena dianggap membuang energi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara peluncuran internet fiber Indosat Ooredoo Hotixon, yakni Indosat HiFi di kantor Indosat Jakarta Pusat pada Jumat 9 September 2022. Johnny G. Plate mengaku merasa serba salah saat ditanya terkait data pribadi. Ia pun meminta masyarakat untuk tenang dalam menyikapi hal itu. Kendati demikian, Johnny menyebut keamanan siber penting dan harus dijaga bersama-sama. Menurut Johnny, dalam menjaganya diperlukan teknologi dan sistem serta sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas memadai baik dari pemerintah maupun dari penyedia layanan digital. Johnny pun meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE memperhatikan sistemnya dengan baik agar data para konsumen tak dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab. Ia menilai ketika ada kebocoran data pemerintah yang dikejar. Menurutnya, PSE yang harus memastikan teknologi yang memadai dan tahan terhadap serangan cyber.
Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Sosial Surabaya bersama petugas dari kantor pos mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Di Surabaya sendiri, jumlah penerima BLT BBM naik menjadi 26.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebelumnya, Dinsos sendiri pada Sabtu 3 September menjelaskan bahwa jumlah penerima di Surabaya mencapai 71.906 penerima. Namun Kementerian Sosial memperbarui data tersebut pada Senin 5 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Jadi benar sekali Dinas Sosial Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Surabaya terus menyalurkan pembagian bantuan langsung tunai sebagai pengalihan kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sejumlah keluarga penerima manfaat di Kota Surabaya. Dinas Sosial diantaranya melakukan penyaluran ini dengan melalui door to door atau dengan mendatangi rumah ke rumah. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya memimpin langsung jajarannya dengan berkoordinasi bersama petugas kantor pos. Selain menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga sekaligus melakukan pengecekan kondisi KPM yang mana apakah benar keluarga penerima manfaat merupakan warga yang memang masuk dalam kriteria penerima BLT. Nah, saja itu menjelaskan bahwa ada sejumlah peningkatan atau perubahan data dari yang Sabtu lalu atau hari pertama pemberian BLT, penerima baru berjumlah sekitar 71.000. Namun 2 hari kemudian data bertambah dari yang awalnya 71.000 menjadi 98.000. Data tersebut merupakan update atau aktualisasi dari data penerima BLT yang berasal dari Kementerian Sosial. Penyaluran BLT ini berlangsung di tengah jalannya proses penolakan ya sejumlah elemen mahasiswa yang juga berlangsung selama beberapa hari terakhir di Kota Surabaya. Pemerintah kota juga memastikan bahwa selain penyaluran BLT dari Kementerian Sosial, Pemkot juga memastikan akan terus mendukung warganya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama sebagai antisipasi atas kenaikan harga BBM. Ada sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah kota untuk menaikkan pendapatan warga sehingga daya beli tetap terjaga. Di antaranya dengan memberikan pelatihan UMKM, kemudian memperkerjakan sebagian warga melalui berbagai program di Pemkot Surabaya, serta penyaluran berbagai bantuan melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Diharapkan berbagai strategi tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga daya beli terhadap bahan bakar minyak, terutama sembako ya, sebagai imbas dari kenaikan harga BBM ini terus terjaga. Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Bobby Kelowai dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi gini teman-teman, hari ini kita melakukan door to door untuk yang kedua kali, yang di wilayah cabang utara kemarin sudah, sekarang ada di cabang selatan bersama teman-teman kantor pos dan juga teman-teman kelurahan dan pendamping. Jadi kita kembali mengecek lagi, langsung kita berikan BLT itu sembari kita mengecek kondisi para KPM ini. Hari ini kita berikan BLT BBM 300.000 dan 500.000. Jadi kalau BLT BBM 1 bulan itu 150.000. Kemudian diberikan dalam 2 bulan. Jadi September, Oktober diberikan bulan September. Nanti November dan Desember kita akan tunggu apakah diberikan bulan November ataupun bulan Desember, seperti itu. Total berapa BLT Bu? Kalau itu kami tetap menunggu update data juga dari Kementerian Sosial. Jadi itu data ini cukup dinamis dan memang
Serangan peretas Bjorka masih terus berlanjut setelah mengklaim meretas dokumen milik Jokowi. Sebelumnya, Bjorka juga membeberkan identitas milik Menteri Komunikasi dan Informasi atau Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Kini Bjorka membeberkan identitas lengkap pembunuh aktivis HAM Munir. Data yang diungkap ke publik cukup lengkap mulai dari nama, email, nomor ponsel, nomor induk KTP hingga alamat. Tak hanya itu, Bjorka juga menuliskan perjalanan kasus Munir. Meski begitu, data-data dan perjalanan kasus yang diunggah oleh Bjorka masih belum diketahui pasti kebenarannya. Diketahui sebelumnya Bjorka mengklaim telah meretas info penting milik pemerintah Indonesia. Sejumlah dokumen, surat menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi diretas dan diunggah dalam laman Bridge Forums pada Jumat 9 September 2022. Dilihat dari laman mereka bridge.to, dokumen tersebut memiliki rentang waktu 2019 hingga 2021. Salah satu dokumen surat yang diunggah diduga berasal dari Badan Intelijen Negara atau BIN. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menanggapi dan menyebut tak ada isi surat apapun yang terkena peretasan. Tak hanya itu, Bjorka juga mengumumkan informasi pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate ke publik. Bjorka juga disebut telah meretas data-data penting milik penduduk Indonesia. Dikabarkan sebelumnya terdapat kebocoran data penduduk namun dibantah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Setelahnya, Kominfo menitipkan pesan kepada peretas untuk tak melakukan serangan cyber di Indonesia. Hal itu langsung dijawab oleh peretas melalui utas Bridge Forums dengan judul pesan untuk pemerintah Indonesia. Sebelumnya, anggota forum online Bridge Forums dengan username Bjorka pekan lalu mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor ponsel dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia. Terkait hal itu, Kominfo membantahnya dan menyampaikan pesan kepada para peretas untuk tidak melakukan serangan cyber di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abriani, dalam konferensi pers di Gedung Kominfo Jakarta Pusat pada Senin 5 September 2022. Rupanya pesan yang dilontarkan Semi itu sampai di telinga Bjorka. Anggota Bridge Forum yang membocorkan dan menjual data 1,3 miliar nomor ponsel pelanggan seluler di Indonesia itu pun mengirimi pesan balasan untuk pemerintah Indonesia dalam kasus ini Kominfo. Pesan balasan itu dimuat di utas atau thread Bridge Forums dengan judul pesan saya untuk pemerintah Indonesia. Utas itu diunggah Bjorka sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, diawali dengan sebuah tangkapan layar dari pemberitaan media daring di Indonesia dengan judul yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Selanjutnya, Bjorka menuliskan pesan balasan singkat untuk tidak bodoh. Tak ada kalimat lain selain kalimat tersebut.
Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat membawa RUU Perlindungan Data Pribadi atau PDP ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid menyampaikan, seluruh fraksi DPR RI menyetujui RUU PDP dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna. Dikutip dari tribunnews.com, mulanya Ketua Panja RUU PDP Abdul Haris menyampaikan laporannya. Abdul Haris melaporkan hasil kerja pihaknya soal RUU PDP. Semua fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR menyampaikan pandangan mini terhadap RUU PDP tersebut. Mereka menyetujui RUU PDP dibawa ke tingkat 2 atau ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Ketua Komisi 1 DPR RI Meutia Hafid pun menyampaikan seluruh fraksi DPR RI menyetujui terkait keputusan tersebut. RUU PDP akan dibawa ke pembicaraan tingkat 2 atau rapat paripurna. Menkominfo Johnny G. Plate mewakili pemerintah menyampaikan pandangannya terkait RUU PDP. Johnny mengapresiasi kerja seluruh fraksi yang menyepakati keputusan tersebut. Menurutnya, kerja Komisi 1 DPR RI sangat baik lantaran naskah RUU PDP yang dibawa ke pembahasan tingkat 2 dalam waktu tak terlalu lama. Bapak Ibu yang kami hormati, keseluruhan 9 fraksi sudah menyampaikan pandangan akhir fraksi terhadap RUU Perlindungan Data Pribadi dan kesembilannya menyetujui untuk RUU Perlindungan Data Pribadi dibawa pada pembicaraan tingkat 2. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Panja dan seluruh anggota Panja baik dari Komisi 1 maupun juga dari pihak pemerintah karena kerja kerasnya selama ini telah berhasil disetujui oleh komplit keseluruhan 9 fraksi tanpa terkecuali. Ini pertanyaannya kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Anggota Komisi 1 DPR RI Nurul Arifin mengkritik kasus kebocoran data yang terjadi di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nurul menyebut dalam sebulan Kominfo mengalami 3 kali kebocoran data. Ia pun merasa heran mengapa bisa Kominfo kebobolan terus. Hal itu disampaikan Nurul saat rapat Komisi 1 DPR RI di Senayan, Jakarta pada hari Rabu 7 September 2022. Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut menjelaskan sebanyak 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online Bridge dari akun bernama Corka. Pelaku yang sama juga dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome pada 21 Agustus lalu. Kemudian 17 juta data pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online. Nurul mempertanyakan mengapa kebocoran data ini bisa terjadi pada Menkominfo Johnny G. Plate yang juga hadir dalam rapat. Selain itu, Nurul curiga ada orang dalam di balik pembobolan data Kominfo. Ia menilai kebocoran data ini sangat memalukan. Nurul menuntut penjelasan mengenai 1,3 miliar data SIM card yang bocor. Menurut dia, hingga saat ini belum diputuskan sistem elektronik mana yang terdampak. Nurul juga menyinggung kunjungannya ke Badan Siber dan Sandi Negara baru-baru ini. Terkait dengan kebocoran data yang terjadi, BSSN dan tim CSIRT Kominfo melakukan investigasi awal terkait dengan struktur data pada insiden kebocoran data SIM card. 3 kasus ini menurut saya mega kasus ini, Pak. Sampai kita kebobolan di bocor 1,3 miliar data kartu SIM bocor di forum online British Forum dari akun bernama Bjorka. Pelaku yang sama juga dengan dugaan kebocoran 26 juta data pelanggan IndiHome. Itu yang kedua, Pak, kebocoran data IndiHome pada tanggal 21 Agustus 2022.
Kemudian yang terakhir adalah sebanyak 17 juta pelanggan PLN diperjualbelikan di situs online. Ini pertanyaannya, kok bisa kebobolan terus? Tidak mungkin kalau tidak ada orang dalam ini, Pak. Seharusnya saya tidak tahu orang dalamnya apa yang terkait dengan ya di sini ada apa namanya, ada penyelenggara sistem elektronik lah, seperti SIM-nya bocor ini sebetulnya kan kita bisa identifikasi dari mana. Ini memalukan, Pak, kalau menurut saya, Pak. Masa Kominfo sebulan 3 kali kebocoran dengan data yang besar-besar angkanya begitu. Sebanyak 1,3 miliar data diduga dari registrasi SIM card yang berisi identitas pengguna dijual di forum online. Dalam data tersebut, peretas juga turut menyertakan logo Kementerian Komunikasi dan Informatika. Menanggapi kedugaan kebocoran data ini, Kominfo, Kemendagri, dan operator seluler sama-sama mengelak bahwa hal ini bersumber dari mereka. Dikutip dari Kompas.com, data tersebut diunggah oleh akun Biorka di Bridge Forum pada 31 Agustus 2022. Data tersebut memuat rincian seperti nomor telepon, identitas berupa NIK, nama operator seluler hingga tanggal registrasi nomor HP terkait. Hingga kini belum dapat teridentifikasi sumber data yang didapat oleh peretas tersebut meski mereka mencantumkan logo Kominfo. Dalam keterangan resminya, Kominfo menyatakan telah melakukan penelusuran internal. Hasilnya menunjukkan Kominfo tak punya aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Serupa dengan Kominfo, Ditjen Dukcapil Kemendagri yang melakukan penghimpunan data kependudukan juga membantah pihaknya kebobolan. Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah, berdasarkan hasil pengecekan pihaknya, struktur data tersebut bukan seperti milik Dukcapil. Pun sama halnya dengan sejumlah operator seluler seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo, dan XL Axiata yang mengklaim telah memastikan keamanan data pelanggannya. Terkait dugaan kebocoran miliaran data ini, Kominfo menyatakan tengah melakukan penelusuran untuk mengetahui sumbernya. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Johnny G. Plate meminta masyarakat lebih tenang dalam menyikapi kebocoran data pribadi. Menurut Johnny, tak perlu mencibir terkait data pribadi karena dianggap membuang energi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam acara peluncuran internet fiber Indosat Ooredoo Hotixon, yakni Indosat HiFi di kantor Indosat Jakarta Pusat pada Jumat 9 September 2022. Johnny G. Plate mengaku merasa serba salah saat ditanya terkait data pribadi. Ia pun meminta masyarakat untuk tenang dalam menyikapi hal itu. Kendati demikian, Johnny menyebut keamanan siber penting dan harus dijaga bersama-sama. Menurut Johnny, dalam menjaganya diperlukan teknologi dan sistem serta sumber daya manusia atau SDM dengan kualitas memadai baik dari pemerintah maupun dari penyedia layanan digital. Johnny pun meminta penyelenggara sistem elektronik atau PSE memperhatikan sistemnya dengan baik agar data para konsumen tak dicuri oleh pihak tak bertanggung jawab. Ia menilai ketika ada kebocoran data pemerintah yang dikejar. Menurutnya, PSE yang harus memastikan teknologi yang memadai dan tahan terhadap serangan cyber.
Beralih ke informasi selanjutnya, Saudara, Dinas Sosial Surabaya bersama petugas dari kantor pos mempercepat penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Di Surabaya sendiri, jumlah penerima BLT BBM naik menjadi 26.000 keluarga penerima manfaat atau KPM. Sebelumnya, Dinsos sendiri pada Sabtu 3 September menjelaskan bahwa jumlah penerima di Surabaya mencapai 71.906 penerima. Namun Kementerian Sosial memperbarui data tersebut pada Senin 5 September. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari surya.co.id, ada Bobby Kolowai yang akan melaporkannya. Silakan rekan Bobby. Jadi benar sekali Dinas Sosial Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial Surabaya terus menyalurkan pembagian bantuan langsung tunai sebagai pengalihan kompensasi pengalihan subsidi bahan bakar minyak ke sejumlah keluarga penerima manfaat di Kota Surabaya. Dinas Sosial diantaranya melakukan penyaluran ini dengan melalui door to door atau dengan mendatangi rumah ke rumah. Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya memimpin langsung jajarannya dengan berkoordinasi bersama petugas kantor pos. Selain menyalurkan bantuan, kegiatan ini juga sekaligus melakukan pengecekan kondisi KPM yang mana apakah benar keluarga penerima manfaat merupakan warga yang memang masuk dalam kriteria penerima BLT. Nah, saja itu menjelaskan bahwa ada sejumlah peningkatan atau perubahan data dari yang Sabtu lalu atau hari pertama pemberian BLT, penerima baru berjumlah sekitar 71.000. Namun 2 hari kemudian data bertambah dari yang awalnya 71.000 menjadi 98.000. Data tersebut merupakan update atau aktualisasi dari data penerima BLT yang berasal dari Kementerian Sosial. Penyaluran BLT ini berlangsung di tengah jalannya proses penolakan ya sejumlah elemen mahasiswa yang juga berlangsung selama beberapa hari terakhir di Kota Surabaya. Pemerintah kota juga memastikan bahwa selain penyaluran BLT dari Kementerian Sosial, Pemkab juga memastikan akan terus mendukung warganya untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama sebagai antisipasi atas kenaikan harga BBM. Ada sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah kota untuk menaikkan pendapatan warga sehingga daya beli tetap terjaga. Di antaranya dengan memberikan pelatihan UMKM, kemudian memperkerjakan sebagian warga melalui berbagai program di Pemkot Surabaya, serta penyaluran berbagai bantuan melalui Dinas Sosial Kota Surabaya. Diharapkan berbagai strategi tersebut dapat meningkatkan pendapatan mereka sehingga daya beli terhadap bahan bakar minyak, terutama sembako ya, sebagai imbas dari kenaikan harga BBM ini terus terjaga. Firda. Ya. Baik, terima kasih rekan Bobby Kolowai dari surya.co.id atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Akan kami tampilkan Tribuners wawancara dari Kepala Dinas Sosial Surabaya, Anna Fajriatin. Berikut liputannya untuk Anda. Ya, jadi gini teman-teman, hari ini kita melakukan door to door untuk yang kedua kali, yang di wilayah cabang utara kemarin sudah, sekarang ada di cabang selatan bersama teman-teman kantor pos dan juga teman-teman kelurahan dan pendamping. Jadi kita kembali mengecek lagi, langsung kita berikan BLT itu sembari kita mengecek kondisi para KPM ini. Hari ini kita berikan BLT BBM 300.000 dan 500.000. Jadi kalau BLT BBM 1 bulan itu 150.000. Kemudian diberikan dalam 2 bulan. Jadi September, Oktober diberikan bulan September. Nanti November dan Desember kita akan tunggu apakah diberikan bulan November ataupun bulan Desember, seperti itu. Total berapa BLT Bu? Kalau itu kami tetap menunggu update data juga dari Kementerian Sosial. Jadi itu data ini cukup dinamis dan memang
sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.